Ya, kita bersama-sama akan melihat cerita tentang Yunus. Nah, saya akan pakai ini. Ya. Nah, ini fokus kita itu sebenarnya keajaiban-keajaiban atau mujizat yang tidak terlihat sebenarnya dan ada di Alkitab, tapi karena sering kita mendengarkan bahwa Yunus itu selalu berkaitan dengan satu mujizat yang besar itu ya, yaitu ikan yang menelan Yunus. Nah, sebenarnya cerita itu sangat menarik sebenarnya. Tetapi cerita yang menarik itu biasanya menutupi cerita yang sesungguhnya. Jadi banyak hal yang ajaib, tetapi kita nggak sampai membuka itu. Karena kadang-kadang Tuhan itu izinkan cerita-cerita yang dibuat oleh orang-orang Kristen sendiri dan secara tidak sadar gitu ya. Nah, cerita tentang Yunus itu tidak membukakan keaslian, ketujuan daripada kitab Yunus itu sendiri. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama kenapa bisa seperti itu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita akan melihat kejadian-kejadian yang sangat unik, ya. Ada beberapa kejadian. Jumat kemarin saya ceritakan tentang 8 mujizat Yunus. Kita akan cepat aja karena kita nanti tujuannya tuh sebenarnya kenapa Yunus bisa menolak panggilan dia. Nah, itu yang kita akan cari. Sebab utamanya apa gitu ya. Nah, sebab itu tidak diceritakan, tidak dijelaskan oleh Yunus dan juga oleh Tuhan di dalam kitab Yunus. Tetapi itu ada hubungannya dengan kitab satu dua raja-raja ya, dua raja-raja 14 ayat 25. Nah, kita akan bersama-sama belajar ini. Coba kita buka kitab Yunus pasal 1 ayat 1 ya. Yunus pasal 1 ayat 1. Judul yang saya kasih itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Karena sudah biasa pakai judul-judul yang dari bahasa Inggris, bahasa Indonesianya sebenarnya mudah. Jadi mujizat yang terlihat itu akhirnya menutupi mujizat yang banyak yang lain yang tidak terlihat. Jadi lebih daripada yang kita bisa lihat sebenarnya. Nah, itu banyak di kitab Yunus ya. Ada 8 mujizat sebenarnya. Nah, kita akan bersama-sama belajar ini. Yunus pasal 1 ayat 1. Ya, Yunus pasal 1 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, Yunus pasal 1 ayat 1. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Jadi jelas sekali bahwa yang menerima firman Tuhan adalah Yunus. Dan kitab ini ditulis oleh sebagian besar bapak gereja dan juga orang-orang Yahudi percaya bahwa kitab ini ditulis oleh Yunus. Dan banyak yang tidak menerima kitab ini ditulis oleh Yunus, tetapi sebaliknya sebagian besar baik orang Yahudi yang dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru itu mengaku ini. Dan termasuk di dalamnya adalah pengakuan Tuhan Yesus ya. Nah, yang unik itu begini. Satu-satunya nabi yang dipakai oleh Tuhan sebagai simbol Tuhan Yesus sendiri itu adalah Yunus. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 itu ya, dan juga yang lain ada, Lukas juga ada, bahwa tanda Yunus itu dipakai oleh Tuhan Yesus 2 kali. Jadi pertama tanda Yunus dia datang itu satu, dan tanda Yunus yang datang akan terjadi di akhir zaman. Jadi ini sebenarnya unik sekali karena tidak ada satu nama nabi yang dipakai oleh Tuhan yang langsung yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan unik sekali Yunus yang dipakai. Bahkan cerita tentang Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam itu artinya bahwa Yunus itu adalah mati yang secara mati yang sesungguhnya, karena cerita Yunus ini ada cerita yang literal, historis, real. Jadi artinya nyata sekali, bukan
mistik, bukan parable, bukan fiksi, ya kan, atau mitos, atau legenda gitu ya, legend, atau bukan fabel. Fabel itu di cerita moral. Dan kebanyakan kita guru-guru sekolah minggu di gereja kebanyakan menceritakan Yunus itu secara fabel, secara moral. Jadi arti firman Tuhannya itu sama sekali nggak dibahas sebenarnya. Cuman bahasnya Yunus melarikan diri gitu ya. Apa sebabnya? Kenapa dia melarikan diri? Itu banyak orang tidak tahu. Nah, kita belajar bersama-sama karena kita berpusatkan pada Kristus. Itu akhirnya membuka rahasia ini. Karena kalau tidak berpusatkan pada Kristus, kita susah buka ini karena tertutup kita, ya. Tertutup dan tidak bisa dibuka kecuali Kristus yang menerjemahkan, menafsirkan perjanjian lama sesuai dengan dirinya sendiri, sesuai dengan penggenapannya. Nah, kita akan perhatikan ini. Kita lihat screen. Ya, kita lihat screen. Nah, kita akan perhatikan berapa kalikah Allah berbicara kepada manusia, Allah berbicara kepada alam semesta, Allah berbicara kepada binatang. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah itu berbicara kepada Yunus dan dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus, ya, bin Amittai. Terus kemudian apa yang dibicarakan Tuhan pada ayat 2 dan selanjutnya itu ada. Nah, perhatikan baik-baik. Allah berbicara kepada manusia. Berbicara apa? Dengan akal budinya, dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan rohnya. Tetapi juga Allah berbicara dengan langsung dengan tubuhnya. Jadi tidak perlu akal budi, tidak perlu roh yang seperti manusia, hati seperti manusia. Kenapa? Karena ikan yang besar itu, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menelan Yunus, mulut ikan itu tidak punya akal budi dan tidak punya roh seperti manusia, tidak punya hati seperti manusia. Tetapi itu diperintahkan oleh Tuhan, ya, diperintahkan oleh Tuhan di situ ya. Nanti tak Nah, kita akan melihat ini. Kamu tinggal ke Bekasi nggak apa-apa kan? Nanti Ya, kalau perlu apa-apa ya bilang. Ibu Sunarti bisa dimatiin dulu ya. Iya. Nah, suaranya. Ya. Nah, kita akan lanjutkan. Ya. Nah, Yunus ini kita akan lihat. Jadi dari manusia kemudian menerima firman Tuhan dari Tuhan, ya. Manusia dari Tuhan gitu. Nah, manusia punya pikiran, punya roh, punya akal budi, punya hati kan. Nah, sedangkan Tuhan mampu berkomunikasi, berbicara kepada bukan hanya manusia, kepada keledai juga bisa. Memerintahkan keledai, bisa berbicara, bisa. Memerintahkan angin, ombak, bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi kita harus tahu ini. Jadi Allah berkomunikasi kepada apapun itu bisa. Dan semua itu Tuhan bisa buka. Itu Tuhan. Ya, Tuhan bisa komunikasi. Ya, kita akan melihat nanti Allah berbicara kepada ikan, Allah berbicara kepada keledai yang Bileam itu, Allah berbicara kepada Yunus juga melalui apa? Melalui ulat sama gitu kan. Ulat itu didatangkan oleh Tuhan dan ulat itu berjalan, diperintahkan oleh Tuhan, mendengar perintah dan dia berjalan. Oke, ini yang kita pelajari bersama-sama. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa Yunus ini bukan mitos, tapi jenis dari kitab Yunus itu adalah jenis kitab sejarah. Karena ada zaman pemerintahan Yerobeam, ada zaman-zaman yang dituliskan di sana, zaman pembuangan, dan nama-nama yang ada, baik itu geografis, baik itu kotanya, baik itu orangnya, pribadinya, baik itu kapalnya, dan semua itu adalah cerita yang sangat nyata. Jadi ada dalam kehidupan manusia dan sejarah manusia. Jadi ini bukan cerita fiksi, mitos, legenda, parabel, atau alegoris. Ya. Pada hari Jumat kemarin saya jelaskan ini, saya tidak jelaskan detail.
Tetapi kita pegang bahwa kitab Yunus ini adalah kitab sejarah dan real, secara literal. Jadi itu semua terjadi sangat nyata. Jadi bukan angan-angan. Jadi Yunus ditelan ikan, itu betul-betul ditelan ikan. Bukan simbol. Bukan cuman itu cerita yang dikarang oleh Yunus atau dikarang oleh penulis yang lain. Itu bukan demikian. Jadi jelas sekali ada. Dan Yunus berbicara kepada kerajaan yang ada dalam sejarah. Dan itu ada tercatat dalam arkeologis. Peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan itu ada semua. Assyria, terus Babilonia, dan lain-lain. Ada semua. Nah, kita akan belajar di dalam kitab Yunus ini adalah hal-hal yang disebut sebagai supranatural. Ya, supranatural. Allah berbicara supranatural, terus Allah memerintahkan supranatural. Dan kita akan belajar ini satu persatu. Ya, satu persatu. Ya, ini saya tuliskan di sini. Kalau nanti minta daftarnya atau minta PowerPoint-nya bisa dikasih gitu ya. Kita lihat Yunus pasal 1 ayat 4. Saya agak cepat ini ya. Pasal 1 ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi jelas sekali Allah mendatangkan angin ribut. Dan angin ribut itu kemudian membesar menjadi badai. Sehingga badai itu bisa menghancurkan dengan angin tadi itu. Bisa menghancurkan kapal itu dengan ombak-ombak yang ada. Dan itu hampir-hampir terpukul hancur. Ombaknya begitu besar gitu ya. Nah, kita lihat ayat yang ke-15. Ayat 7 dulu ya. Ayat 7. Nah, ini juga mujizat. Ya, angin tadi mujizat. Nah, mujizatnya itu banyak, tetapi kita lihat itu cuma ikan besar gitu. Mujizatnya. Nah, kita tertutup dengan mujizat yang lain, 7 mujizat yang ajaib, yang nggak masuk akal juga. 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi. Ya, undi. Atau ada berapa puluh orang di sana, kita nggak tahu. Supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ada hal yang menarik. Apa yang menarik adalah angin itu ya semua orang tahu angin. Angin besar juga kita tahu. Ada angin tofan juga kita tahu. Kita bisa lihat ada angin tornado juga tahu. Undian juga sama. Undian itu umum. Orang mengundi juga umum. Tetapi yang dipakai di sini adalah tepat waktunya. Angin itu diperintah Tuhan. Jadi bukan terjadi angin yang natural, bukan. Yang musim dan bukan. Ini angin yang khusus diperintah oleh Tuhan. Dan dadu juga sama. Dadu itu bisa tepat kena Yunus. Itu juga Tuhan yang mengatur dan bukan yang lain. Bukan tangan orang yang dadu itu. Berapa kekuatannya. Enggak. Itu semua diatur dan ditetapkan, dikendalikan atau dikontrol oleh Tuhan. Jadi kena undi langsung tuh nama Yunus. Bagaimana mereka mengundi nggak dijelaskan teknisnya, tapi jelas bahwa nama Yunus keluar di situ. Jadi bagaimana gitu ya, mungkin pakai batu, mungkin nama Yunus, nama ini, dan kemudian diambillah satu dan kena Yunus langsung di antara nama-nama yang ada itu. Ya, ayat yang ke-15. Ya, kita lihat ini ayat yang ke-15 ya. Dari 14 saya bacakan. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut itu berhenti mengamuk. Jadi laut itu diperintah oleh Tuhan berhenti. Angin tadi berhenti semua dan berhenti. Jadi antara angin badai yang pertama, Lot itu undian, dan kemudian mereka berdoa memohon supaya Tuhan tidak membunuh mereka, dan dijawab oleh Tuhan, dan dicampakkanlah Yunus ke dalam laut, berhenti langsung. Dan itu tepat sekali. Begitu lempar, laut berhenti. Dan apa yang terjadi? Nah, kita lihat
mujizat yang keempat, ya, setelah menenangkan laut tadi itu menjadi tenang. Yang keempat adalah, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan ini dipakai oleh Tuhan Yesus, ya, khususnya poin ini. Atas penentuan Tuhan, datanglah angin ribut, datanglah badai yang besar, terus datanglah ikan yang besar menelan Yunus atas penentuan Tuhan. Jadi semua itu ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan dan langsung oleh Tuhan. Ikan besar itu, dan bukan hanya ikan besar itu kan, juga ikan itu 2 kali menelan dan memuntahkan. Nah, kita lihat sekarang pasal 2 ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Luar biasa ini ya, memuntahkan ke darat. Bagaimana Yunus tidak kepalanya dulu kena pasir, sehingga mungkin mati dia, dan dilemparkan ke atas, tidak tahu berapa puluh meter ke atas gitu ya. Bagaimana semua itu banyak penulis-penulis atau penafsir yang tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan yang seutuhnya dan berotoritas penuh, mereka membayangkan Yunus waktu dilemparkan itu kok bisa hidup. Jadi ini mitos ini. Mereka berkata bahwa ini karangan aja. Nggak ada. Ikan nelan itu nggak ada. Nah, mereka pakai alasan itu. Tetapi kalau kita mau secara sains, secara pemikiran yang menurut firman Tuhan, itu bisa sekali. Kenapa? Karena Yunus dimuntahkan dengan air, dengan semua yang ada dalam perut ikan itu untuk apa? Untuk menyiapkan Yunus supaya jatuhnya tidak mati dia, atau tidak patah tulang, tidak kepalanya pecah. Dan pakai apa? Pakai air. Dimuntahkan dengan air juga. Sehingga air itu sebagai hamparan Yunus waktu mau kena pasir di laut. Jadi dia berada tidak mati. Kenapa? Karena diiringi dengan air. Jadi tidak terjadi kesalahan, bahkan tidak luka apapun. Ya, di situ. Nah, kita akan belajar ini. Nah, yang selanjutnya kita akan lihat pada pasal yang keempat, pasal keempat. Ya, ayat 6, 7, 8. Kita lihat ini. Pasal 4 ayat 6. Lalu atas penentuan Tuhan, nah sekali lagi, ditetapkan Tuhan, atas penentuan Tuhan, Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Wah, dia senang sekali. Kenapa? Panas tuh sekarang, dingin sekali, enak. Jadi bisa tiduran gitu ya. Kenapa? Karena dingin sekali dari panas itu. 7. Ini yang mujizat ke-6 ya. Mujizat ke-6. Ayat yang ke-7. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing, matahari itu mulai kelihatan. Atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon itu sehingga layu. Atas penentuan Tuhan, ulat itu bisa datang untuk menggerek. Jadi makan semua itu, daun-daun itu dengan cepat. Dan cepat, atau berapa cepatnya, berapa menit, berapa jam, itu habis. Dan matahari itu menyingsing itu benar-benar panas lagi gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi mulai dari ikan yang besar yang di laut sampai binatang yang seperti kepompong itu ya, yang kecil itu, ulat itu bisa datang. Dan berapa lambatnya ulat, kita tahu ulat ya, jalannya nggak seperti ikan besar yang cepat seperti itu. Ulat itu jalannya, kapan jalannya ulat itu, dan sudah tiba di sana, dari mana datangnya ulat itu, kita nggak masuk akal semua. Ulat itu bisa dididik, bisa artinya tuh diarahkan. Dan kita nggak pernah ada sirkus yang mengarahkan ulat, ya kan? Ikan ada, lumba-lumba, anjing ada, ya kan? Kuda ada, terus harimau ada, sirkus harimau itu ada, singa juga ada, dan yang lain ada, yang bisa dididik, bisa diarahkan. Tetapi nggak ada sirkus ulat, itu nggak ada. Kenapa? Siapa mau nungguin ulat jalan? Lambatnya kayak gitu kan, pelan-pelan itu. Ya nggak ada orang mau. Dan memang tidak bisa, ulat nggak bisa dididik untuk jadi sirkus. Burung masih bisa.
Ya, binatang yang kecil itu bagaimana didiknya? Bagaimana saya berbicara dengan ulat itu bisa mengarahkan dia? Nggak bisa. Dan itu benar-benar keajaiban. Ya, pohon jaraknya itu tadi, dan kemudian ulat. Dan yang terakhir adalah penentuannya begini. Ada panas yang terik, angin dari timur. Nah, sekali lagi, angin dari timur yang dipakai Tuhan untuk apa? Membuat seluruh fasilitas yang Tuhan berikan pada Yunus itu diambil kembali dalam sekejap. Terus ayat ke-9. Lihat ayat 9 sekarang. Ya. Nah, ini ayat ke-9. Tetapi berfirman Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jadi seluruh peristiwa yang ada ini untuk membawa iman Yunus, untuk membawa Yunus mengerti tentang hati Allah, mengerti tentang apa sih keinginan Allah itu sebenarnya. Ya, di sini. Tetapi berfirman Allah pada Yunus ya. Jadi layakkah engkau marah? Nggak layak sebenarnya. Jawabannya jelas. Nggak layak kamu itu marah. Jawabnya selayaknya lah aku marah sampai mati. Yunus ini kurang ajar sekali. Jadi dia waktu fasilitasnya nggak ada, dia marah. Kenapa? Kamu ngasih terus kamu ambil itu apa-apaan? Tuhan ini Tuhan macam apa gitu. Jadi dia tidak terima dengan cara Allah memelihara Yunus. Dan kita banyak seperti itu. Kita banyak bertanya dan tidak terima dan banyak hal yang kita pertanyakan dalam hidup kita ini. Ya. Perhatikan ayat ini. Ayat 10. Lalu Allah berfirman. Allah itu baik sekali ya, sabar dengan Yunus. Yunusnya sabar, tapi Allahnya yang sabar. Engkau sayang kepada darah itu yang untuknya, perhatikan, sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan. Jadi usaha manusia, usaha Yunus untuk menumbuhkan itu nggak ada sama sekali. Nah, kenapa kamu marah? Layakkah kamu marah? Yang buat itu siapa? Bukan kamu, bukan usahamu. Yang bisa menumbuhkan siapa? Engkau tidak bisa tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa, hilang dalam satu malam. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi ada orang mengatakan bahwa membedakan tangan kanan dan kiri itu seperti anak-anak yang tidak bersalah karena dia masih belum memiliki moral untuk memilih baik dan buruk. Nah, apakah ini anak-anak yang di sana itu disayangi Tuhan atau secara umumnya Niniwe itu penduduknya semua tidak tahu tangan kanan dan tangan kiri? Ini adalah penafsiran secara moralitas bahwa orang-orang yang keji itu secara natur hidupnya mereka tidak mengenal kebenaran. Di sini, ya. Nah, kita akan membahas ini secara khusus. Motivasi Yunus ini itu sebenarnya apa? Dan motivasi Tuhan sebenarnya tujuannya apa? Nah, di dalam kitab Yunus tidak diberitahukan mengapa Tuhan melakukan ini dan mengapa Yunus itu tidak melakukan yang benar. Dan yang paling unik di dalam kitab Yunus ini itu tentang perkataan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat ini. Matius 12 ayat 40. Saya bacakan dari 39. Ini Christ sebagai pembuka rahasia Yunus. Dan kita kalau melihat cerita Yunus sebagai cerita dimakan ikan, kita nggak akan bisa mengerti makna Yunus ini. Kita hanya sebagai orang moralis. Dan gereja-gereja, sekolah-sekolah minggu itu hanya mengajar moralitas, tidak mengajar tentang Kristus di dalamnya. Tidak mengajar apa sih tujuan Allah memakai cerita Yunus ini untuk gerejanya. Kita nggak mendapatkan itu. Nah, kenapa? Karena kita salah dan kita mengambil pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah moral dan hati manusia, tetapi bukan hati Allah, bukan kaidah moral Allah, bukan. Nah, kita akan lihat ini.
Ayat 39, Matius pasal 12 ayat 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat, yang kejam ini, yang menolak Tuhan ini, dikatakan dan tidak setia, ini menuntut suatu tanda. Siapa yang menuntut? Orang Farisi, ahli Taurat, dan pemimpin-pemimpin agama menuntut Tuhan Yesus untuk menyatakan tanda. Dan tandanya sudah banyak. Air menjadi anggur dan banyak mujizat-mujizat. Masih minta tanda. Nah, tanda apa yang dikasih? Tanda yang tidak ada tandanya nanti. Tanda tanpa tanda. Sign unsigned artinya gitu ya. Nah perhatikan, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Luar biasa ini. Jadi tanda-tanda mujizat Tuhan Yesus, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa bangkit, bisa berjalan gitu. Kemudian orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang sakit-sakit semua itu bisa disembuhkan. Wah luar biasa. Setan-setan bisa diusir. Apakah motivasi Tuhan Yesus hanya menunjukkan kehebatan dia? Wah saya ini manusia yang luar biasa karena saya adalah Allah sendiri. Apakah itu tanda-tanda itu? Perhatikan, mereka masih minta tanda. Dan tanda di atas segala tanda adalah tanda Yunus. Maksudnya apa? Bahwa dia mengatakan tanda Yunus adalah tanda kedegilan dan kamu menjauhkan hati dari Tuhan. Seperti Yunus. Yang tidak mau mendengarkan dan melarikan diri, menjauhkan diri dari Tuhan. Padahal sudah dipanggil jelas oleh Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Yunus harus mati. Menerima panggilan itu. Dia harus di dalam perut ikan. Dia berada di Sheol. Dia jelas mengatakan pada pasal kedua, aku di dalam Sheol, aku di dalam alam kematian. Bukan mitos, bukan sesuatu yang simbolis. Itu betul-betul literal mati. Karena kitab Yunus adalah kitab historis, kitab literal. Jadi cerita dalam kitab Yunus itu bukan simbol-simbol, bukan. Ini adalah cerita yang nyata di dalam perut ikan, betul-betul dalam perut ikan. 3 hari 3 malam, ya betul-betul 3 hari 3 malam. Dalam artian, itu adalah waktu yang 3 hari secara kondisi yang ada. Dan dia di sana dikatakan dia mati. Aku dalam alam kematian. Jadi Yunus itu tanda petik mati. Atau boleh katakan sekarat. Jadi nyawanya itu ada di dalam kematian. Dan Tuhan kemudian balikkan dia hidup. Seperti Tuhan Yesus 3 hari mati. Secara literal, secara nyata. Yunus juga mati. Dua kitab ini sama. Dan disinilah ada satu rahasia yang kita tidak pernah dijelaskan. Bahwa 3 hari 3 malam itu Yunus itu ngapain? Masih hidup. Oh dia masih berjuang gitu. Enggak. Dia nggak bisa apa-apa. Dan dia mati. Ini adalah kebenaran yang kita seringkali nggak mengerti atau ngeh gitu kan. Atau paham betul atau klik di sini. Nah saya ingin kita belajar secara teliti. Nanti juga hubungan Yunus dengan Nahum juga sama. Kitab Nahum. Itu yang mengatakan bahwa bangsa Niniwe akan dihapuskan dan dilenyapkan oleh Tuhan dengan kemarahan murkanya yang luar biasa. Di sini kemurahan belas kasihan yang luar biasa. Tetapi ada waktu Tuhan selama berapa puluh tahun bangsa Niniwe yang sudah bertobat kemudian keturunannya jahat lagi. Dan Tuhan mengatakan nggak ada ampun lagi sekarang. Dan sekarang aku akan membalaskan semuanya dan aku akan lenyapkan engkau. Dan sangat mengerikan. Kitab Nahum itu adalah murka Tuhan, balas dendam Tuhan kepada bangsa Niniwe. Coba kita lihat ini. Apa ya? Mami dibawa nggak? 2 ini. Gitu ya. Nah kita akan coba lihat ayat yang ke-40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Perhatikan, di dalam perut ikan, di dalam perut bumi, 2 ini sama. Apa statusnya? Mati. Ya. Nah, ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus, yaitu Yesus sendiri. Maksudnya apa, Pak? Jadi Yunus itu dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kemurahan, belas kasihan Tuhan kepada bangsa Niniwe dengan apa? Dengan khotbah misi. Kalau kamu tidak bertobat,
kamu akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Kamu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Kamu akan dimurkai oleh Tuhan. Jadi Yunus itu berkhotbah tentang hukuman Allah. Dan tentang apa? Belas kasihan Allah. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihancurkan oleh Tuhan. Kalau kamu bertobat, Tuhan akan menyesal. Dan Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan akan memberikan kasih-Nya. Tuhan akan memberikan keselamatannya kepada bangsa Niniwe dan kepada raja Niniwe. Dan apa yang terjadi? Yunus melihat bahwa yang terjadi adalah dia kaget sekali. Seluruh bangsa itu, rajanya dan semuanya itu bertobat. Dan bukan hanya itu, binatang-binatangnya juga bisa disuruh berpuasa. Kok bisa ini? Nah, dia menolak itu. Kenapa dia menolak itu? Nah, ini ada ceritanya. Kenapa dia menolak itu? Nah, kita harus tahu cerita ini dari mana. Nah, kita lihat Yunus pasal 1 ayat 1. Yunus pasal 1 ayat 1. Ya. Perhatikan, 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Di situ ada titik bintangnya. Nah, saya akan bacakan. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Gad Hefer itu adalah daerah Kapernaum, Bethlehem, Nazaret. Nah, itu daerah di sana, daerah-daerah Tuhan Yesus ya sekeliling. Nah, itu adalah Nazaret, Kapernaum. Kita masih ingat Galilea, Kapernaum adalah tempat di mana Tuhan Yesus meletakkan misinya dan meletakkan Injilnya itu sebagai tonggak sejarah. Kapernaum itu berkaitan dengan Nahum, Kapernaum. Dan asal daerah Yunus sama dengan Tuhan Yesus. Masa kecil Yunus di Nazaret, Tuhan Yesus juga di Nazaret. Masa kecil Yunus berkaitan dengan Danau Galilea, itu juga sama dengan daerah yang perairan juga. Nahum sama dengan latar belakang Tuhan Yesus, Yunus sama dengan latar belakang Tuhan Yesus. Dan kedua cerita ini dipakai Tuhan. Dan khususnya Yunus. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik pada ayat yang di atas 24 dikatakan bahwa Yerobeam ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi Raja Israel, Yehuda, dan Raja Israel yang juga sama, itu dua kerajaan yang pecah. Yerobeam dengan Rehabeam di dalam pecah yang dipecahkan Tuhan, dikoyakkan Tuhan. Raja-raja ini jahat semua dan sedikit sekali raja yang bertobat. Sedikit sekali. Dan semua raja ini keji sekali. Dan Tuhan meminta Yunus, nah ini perhatikan, Tuhan meminta Yunus untuk datang kepada Raja Yerobeam, raja yang jahat, yang keji itu, yang tidak berkemanusiaan, itu mendapatkan berkat Tuhan. Kan aneh ini. Raja yang jahat didatangi dengan nabi, dan Tuhan mengatakan, katakan bukan karena kejamnya, tapi karena belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel, dan khususnya kepada raja-raja yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Jadi pengalaman Yunus ini, raja yang keji, raja yang kejam, raja yang biadab, yang melebihi dari dosa Sodom dan Gomora yang mereka lakukan, itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Dan Yunus menunggu, apakah raja ini bertobat? Tidak bertobat, diberkati oleh Tuhan, daerahnya ditambah. Jadi raja ini semakin diberkati, semakin melawan Tuhan, semakin diberi mujizat, semakin tidak mengakui Tuhan. Dan ini loh tandanya yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang meminta tanda. Tandanya apa? Tanda Yunus. Tanda apa? Bahwa kamu sudah diberkati, kamu sudah mendapatkan begitu banyak mujizat. Sejarah-sejarah membuktikan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel pada saat di bawah pemerintahan Mesir Fir'aun. 10 tulah dinyatakan, 10 mujizat di padang gurun dinyatakan, dan begitu banyak yang luar biasa yang lain. Hidup mereka begitu
mengalami kesejahteraan yang luar biasa. Apakah Raja Israel, bangsa Israel, Raja Yehuda ini kemudian menyembah Tuhan, kemudian mengagungkan Tuhan? Tidak. Perhatikan ya. Jadi Tuhan memegang perjanjiannya, tapi bangsanya itu tidak mau mendengar, menolak dia. Bahkan anaknya sendiri datang, itu dibunuh oleh bangsa Israel. Diadili oleh agama, diadili oleh bait Allah, diadili oleh pengadilan. Coba bayangkan. Tanda Yunus ini. Jadi raja ini waktu diperintahkan dan diberitahukan kepada Yunus, Nabi Yunus, untuk memberitahu raja ini, suruh bertobat, nggak bertobat. Dan waktu tidak bertobat dan tidak bisa berubah hatinya, Tuhan berkati. Kenapa Tuhan berkati terus? Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa, termasuk hidup kita. Kenapa orang jahat itu kok semakin hari semakin diberkati Tuhan? Kenapa ini orang di dalam gereja yang jahat ini bisa seperti itu? Dan semakin kaya Pak dia. Itu orang yang memusuhi orang-orang yang baik, orang-orang yang suci, yang kudus dalam gereja. Ini pemimpin gereja ini semakin sombong dia, semakin sok mengatur gereja, semakin melakukan dirinya adalah pusat daripada seluruh pelayanan seluruh gereja itu. Dan dia semakin hari semakin keras, semakin kejam, semakin berpusat pada dirinya sendiri dan mengatur semuanya. Wah, saudara tahu, Tuhan masih memberikan belas kasihan. Jadi kita juga harus sama seperti itu Tuhan. Kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Kalau sampai orang jahat masih diberkati Tuhan, bangsa yang biadab masih diberkati Tuhan, itu artinya apa? Betapa dalamnya hati Tuhan memberikan belas kasihnya, menantikan pertobatan. Nah, ini terjadi kepada bangsa Israel, kepada Raja Yerobeam. Dan sekarang pengalaman Yunus yang dengan Raja Yerobeam ini, kemudian dia diperintahkan kepada Raja Niniwe. Ya ini rahasianya. Nah di kitab Yunus nggak ada ini. Di kitab 2 Raja-Raja 14-25 ada. Nah apa yang terjadi? Yunus diperintahkan untuk berkhotbah pertobatan kepada bangsa Niniwe. Sama kepada Raja Yerobeam bangsa Israel. Dan waktu dia melihat hasilnya, orang kejam, orang biadab, raja yang bengis, raja yang tegar tengkuk ini tidak bertobat. Dan Tuhan berkati mereka. Bagi Yunus, nggak masuk akal ini. Tapi dia bisa terima. Kenapa? Karena bangsa Israel. Ngerti ini ya? Karena bangsa pilihan Tuhan. Ya tetap bangsa pilihan Tuhan. Dan kemudian dia berpindah kepada bangsa yang tidak dipilih Tuhan. Raja yang tidak diurapi oleh Tuhan. Dan waktu dia melihat itu dan dia tidak terima. Kenapa? Karena pengalaman yang ada dengan Yerobeam. Ngapain saya kepada raja itu? Apalagi dia tidak dipilih oleh Tuhan. Dia raja yang kejam, lebih sadis daripada Yerobeam. Dan dia adalah bangsa biadab, bangsa kafir. Jadi kalau saya memberitakan Injil kepada mereka, sia-sialah. Buat apa? Ini aja yang bangsa pilihan Tuhan aja nggak terima. Dan Tuhan berkati buat apa juga. Nah sekarang saya diminta untuk kepada Raja Niniwe. Nah pengalaman Yunus yang tidak diceritakan dalam kitab Yunus, tapi diceritakan dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Itu menjadi penolakan Yunus kepada panggilannya. Jadi bisa ngerti ini ya. Ini rahasia ini yang tidak pernah diceritakan dalam cerita Yunus. Padahal ini pentingnya kitab Yunus. Bagaimana merciful. Tahu arti Yunus? Yunus itu artinya merpati. Yunus, Jonah. Dimanapun Tuhan perintahkan, Yahweh itu meminta, kamu harus ikut. Nah sebaliknya Yunus itu seperti satu sindiran nama dia. Kenapa kamu namamu merpati, kamu kok jadi burung kagak? Kenapa kamu merpati kok jadi burung hantu? Seperti itu. Menolak Tuhan. Nah itu arti kata Yunus adalah dia seperti merpati. Dia tulus. Dia melakukan itu. Tapi pengalaman dia dengan Raja Yerobeam, dengan firman Tuhan pada Yerobeam itu menjadi satu struktur dalam panggilan dia menolak kepada orang-orang ini. Kenapa menolak? Karena sudah terjadi seperti ini kenyataannya. Dan dia pasti berpikir, ya ini sama, apa bedanya? Dan lebih parah ini. Ini bangsa bukan pilihan, raja bukan yang
diurapi Tuhan dalam arti nabi-nabi yang ada, dan kemudian ada yang mengangkat dia, dan ini nggak ada perjanjiannya sama sekali. Nah, Yunus diminta oleh Tuhan, walaupun dia menolak mereka, dia menjauhkan diri dari Tuhan, dia akhirnya dikembalikan seperti merpati. Jadi merpati yang negatif ini ya, jadi dikembalikan sebagai burung pos untuk mendeliver, untuk mengirimkan pesan Allah kepada bangsa yang biadab. Jadi kamu itu merpati, kamu bukan penghakim. Jadi penginjil itu bukan penghakim, penginjil itu pemberita Injil, pemberita sukacita, pemberita pengampunan, pemberita satu hati Tuhan yang murah sekali, kemurahan Tuhan, maha sabar Tuhan. Dan Yunus mengerjakan itu dengan jengkel hatinya, dan dia tetap akhirnya menjalani karena dia dimuntahkan oleh ikan ke tanah Niniwe, daerah Niniwe. Dan disitulah dia berkhotbah. Dan apa yang terjadi? Sudah tahu, yang terjadi adalah raja bertobat dan memerintahkan semua rakyatnya, memerintahkan semua binatang peliharaan ikut untuk bertobat. Nah, di sini Yunus jengkel luar biasa. Kenapa? Saya tanya. Kenapa Yunus jengkel luar biasa? Loh, kenapa Yerobeam nggak ditobatkan Tuhan? Kok kamu nobatkan raja Niniwe? Wah, bagi kita nggak masuk akal. Bagi Yunus juga nggak masuk akal. Loh Tuhan, kenapa ini bangsa kamu pilih, kamu buang seperti itu? Bangsa yang dibuang kamu pilih. Yang bukan umatku, jadi umatku, yang umatmu, yang kamu sayang, kamu buang jadi bukan umatku lagi. Itu perkataan dari Hosea punya anak, 3 anak. Kita tahu Yisrael, lo Ami, lo Ruhuama. Kamu bukan umatku lagi, aku buang engkau selama-lamanya. Tapi bangsa kafir, bangsa biadab ini yang tidak ada perjanjian, mendapatkan perjanjian Tuhan dan diikat oleh perjanjian Tuhan. Nah, di sini kita lihat dua konteks inilah Yunus itu melawan Tuhan. Jadi Yunus dengan Petrus sama, Yunus dengan Yudas sama. Kenapa sama? Karena pikirannya itu adalah mirip seperti Yunus, mirip seperti Petrus. Menolak belas kasihan Allah kepada bangsa-bangsa. Kok enggak kamu dulukan bangsa Israel? Paulus sampai meminta apa? Paulus sampai meminta, biarlah saya binasa, dikutuk oleh Tuhan, asal bangsa Israel ini engkau berkati, engkau selamatkan. Saudara bayangkan kalau saya punya anak yang tidak bertobat dan dia melawan Tuhan. Waduh, bagaimana kita bisa melihat anak kita masuk dalam neraka? Maka satu kasih yang dalam timbul dari hati yang murni dan digerakkan oleh Tuhan. Banyak orang tua, kalau anaknya sakit, kalau anaknya dalam sekarat, meminta kepada Tuhan supaya dipindahkan sekaratnya, dipindahkan sakitnya ke dalam dirinya. Biarlah saya yang sakit Tuhan, biar saya yang mati, anak saya bisa hidup. Nah, sama. Betapa dalam kasihnya, betapa dalam kemurahannya, belas kasihan Allah itu. Sehingga dia mengatakan pada Yunus, beritakan kepada mereka, bertobat atau tidak, kamu mau punya pikiran seperti Yerobeam atau tidak, aku adalah Allah yang mengatur diriku sendiri, bukan kamu atur. Belas kasihan Allah itu dicurahkan oleh Tuhan, luar biasa. Coba kita lihat pikiran kalau kita balik. Harusnya Yerobeam diberkati Tuhan dan mendapatkan suara nabi dan diberkati terus. Dia harusnya bertobat. Ini enggak. Hanya sekali diberi kesempatan bertobat. Luar biasa. Jadi hati Yunus adalah hati yang meninggikan nasionalisme, meninggikan kebangsaannya, meninggikan akan derajatnya. Meninggikan apa? Meninggikan akan status umat perjanjian. Keistimewaan. Nah, saudara, Paulus pernah mengatakan, di antara semua itu, aku yang paling istimewa. Aku lahir dari suku Benyamin, aku orang yang luar biasa dan diberkati, dan dia ceritakan semua bagaimana dia menderita. Tapi dia mengatakan apa? Itu semua adalah sampah. Coba bayangkan, di hadapan Tuhan, kalau saya tidak bertobat, tidak mendapatkan kemurahannya, percuma.
Nah, Yunus mengangkat keistimewaan bangsa Israel, keistimewaan umat perjanjian itu menjadi satu tuntutan untuk Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Kenapa kamu perhatikan Niniwe dan rajanya? Kamu tobatkan Niniwe dan rajanya. Kok kamu tidak tobatkan umatmu, pilihanmu? Kamu kok buang dia? Kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Tuhan perjanjian. Bagaimana bisa seperti ini? Dan disitulah tuntutan yang ada dalam pikiran Yunus. Dia tidak bisa terima. Dan dia mengatakan, layak aku marah Tuhan kepada kamu. Tuhan dimarahi oleh Yunus itu. Bukan Yunus dimarahi oleh Tuhan. Ini nabi yang kurang ajar sekali. Tetapi disinilah cerita Yunus itu menjadi cerita yang sangat indah sekali. Kenapa? Hati Tuhan kepada kita, bangsa-bangsa yang bukan dipilih Tuhan, melalui Kristus, tanda Yunus. Yesus mengatakan bahwa tanda Yunus ini akan aku pakai untuk angkatan jahat ini, angkatan Yerobeam, angkatan kamu yang jahat, angkatan-angkatan yang biadab, angkatan daripada orang seperti dosa akan, orang seperti yang melawan Musa, dan yang ada di padang belantara yang dibinasakan Tuhan. Nah, dia katakan seperti kamu angkatan yang jahat. Di situ. Jadi meninggikan panggilan, meninggikan semua tentang keistimewaan sebagai orang Kristen untuk menuntut Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mengatakan apa? Tidak ada tanda selain tanda yang di atas segala tanda. Kematianku 3 hari 3 malam menentukan kamu diselamatkan atau tidak. Jadi, saudara, secara prakteknya, secara doktrin for life, pengajaran untuk hidup kita di dalam Kristus itu apa? Saudara, banyak gereja yang terus mengajarkan tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang hidup yang sejahtera dan banyak yang lain. Tetapi kita harus tahu, jelas sekali kepada bangsa Israel, berkat yang melimpah, tanda yang banyak, tidak membuat hati bertobat. Bahkan mengeras sekali. Sedangkan bangsa yang biadab karena kasih Allah, kemurahan Allah, itu bisa diterima oleh Tuhan. Maka kedua perbandingan ini membuat kita sadar dan kita bersyukur. Kenapa? Tuhan masih memegang perjanjiannya dan mengasihi bangsa Israel. Bahkan Tuhan juga mengasihi orang-orang yang tidak dalam perjanjiannya. Dalam perjanjian dengan Abraham. Tetapi ada perjanjian baru yang melalui iman Abraham, bangsa-bangsa diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam siapakah iman Abraham ini? Di dalam Kristus, keturunan dia, Mesias, yang akan memberikan tanda. Tanda perjanjian baru adalah darahnya, salibnya, penderitaannya. Dan dialah akan dipakai untuk apa? Membuka seluruh daripada belas kasihan kepada bangsa-bangsa. Nah, disinilah harusnya bangsa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Dia menutupi keselamatan. Dia menggagai pintu surga itu. Dia menyetop bangsa lain karena dia ingin yang masuk lebih dulu. Mereka ingin bangsanya ini yang diutamakan, bangsa lain dibuang oleh Tuhan. Dan disinilah maksud Tuhan adalah dengan Kristus yang mengatakan tanda Yunus, bahwa dia akan membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa termasuk Raja Niniwe, orang-orang biadab. Dia bukakan untuk orang-orang pelacur, orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang di dalam sakit penyakit, orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang hina. Aku berikan semuanya. Kamu yang merasa tinggi hati dengan Tauratmu, dengan sunatmu, aku buang kamu semuanya. Dan hanya di dalam aku barulah ada keselamatan. Dan itulah tanda Yunus. Jadi Yunus tidak mau menolak panggilannya, menjauh dan marah pada Tuhan. Karena apa? Kenapa raja ini tidak kamu tobatkan? Kenapa Niniwe kamu tobatkan? Dan itulah jawaban kita. Dan kita sering berpikir seperti Yunus. Kita sering kali mengandalkan berkat-berkat mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita melupakan darah Kristus, darah perjanjian. Hidup serupa dengan Kristus. Hidup di dalam ketaatan, kekudusan bersama dengan Kristus. Nuntut terus. Dalam doa kita maunya semua itu beres semuanya. Semua jalan lancar semua. Dan doa seperti ini, doa yang menyangkali tanda daripada Yunus. Dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kondisi yang ada pada saya adalah anakmu. Loh, anakmu kan harus diperhatikan doanya. Aku menyebut engkau Bapa. Kenapa kamu ampun dengarkan aku? Sama seperti Yunus. Dan saudara harus tahu,
bahwa kemurahan Tuhan begitu banyak mengalir dalam hidup kita. Walaupun kita dalam kelemahan, walaupun kita dalam pergumulan berat, saudara, hitung berkat Tuhan satu persatu. Dari kita mulai hidup sampai kita ketemu Tuhan sampai hari ini, dengan kondisi kita yang terbatas, dengan keadaan apapun, maka kita akan berkata, Tuhan, jadikan aku merpatimu, jadikan aku utusanmu, saksimu. Seperti Yunus yang melarikan diri akhirnya menemukan, dan di situ dikatakan Tuhan Yesus, Yunus akhirnya bertobat, bangsa Niniwe bertobat, dan Yunus mendapatkan misi yang baru, visi yang baru apa? Bahwa Tuhan tidak membedakan bangsa. Jadi Tuhan waktu memilih Israel adalah untuk memilih bangsa-bangsa lain. Tuhan waktu memilih Abraham bukan hanya untuk keturunan Abraham secara fisik, tapi untuk keturunan seluruh bangsa-bangsa. Dan ini loh fungsinya iman Kristen, misi Kristus. Dan kita harus percaya ini adalah satu panggilan Kristen yang akan menentukan kamu hidup di dalam murka Tuhan atau kamu hidup dalam kasih Tuhan. Dan ini panggilan kita. Kalau kita bermalas-malasan menjauh seperti Yunus, kita akan tahu akibatnya. Dan panggilan itu adalah panggilan yang terbuka dan tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan latar belakang. Oh, ini orang miskin, jangan kita layani. Enggak ada perbedaan semua. Dan mulai dari pemimpin gereja sampai kepada jemaatnya harus memiliki hati merpati, hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang menegakkan bahwa kasih Tuhan, belas kasihan Allah, kemurahan Allah itu berlaku bagi semua bangsa. Sebejat apapun, sebengis apapun, Tuhan berhak untuk menolong mereka. Dan raja yang dipilih oleh Tuhan, yang paling diberkati, yang dikuduskan oleh Tuhan, bisa dibuang oleh Tuhan. Ini adalah satu ekstrim kiri dan kanan. Di hadapan Tuhan adalah satu. Dan kita tidak bisa untuk memegang satu atau yang kiri atau yang kanan. Tapi hati Tuhan yang kita pegang. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena panggilan itu sampai akhir zaman. Saya ingin tanya, berapa waktukah kita bersaksi? Apakah kita sibuk dengan diri kita sendiri? Apakah kita tidak memperhatikan panggilan Tuhan sebagai merpati dalam hati kita? Hendaklah kamu tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu ada perkataan Tuhan Yesus. Jadi tulus seperti merpati, seperti Yunus. Jadi akhirnya Yunus mendapatkan panggilan dan dimurnikan, disegarkan, refresh, reshape, dan kemudian regain. Dan dia mendapatkan kembali panggilan yang asli dari seorang nabi, dari seorang bangsa Israel, dari utusan Tuhan. Bahwa Injil untuk segala bangsa, kemurahan Allah masih terbuka sampai tanda terakhir. Yunus yang terakhir, Tuhan Yesus akan menjadi hakim. Ya, kita bersyukur, kita berdoa, dan kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena kami mendengarkan satu kemurahan Tuhan yang luar biasa, yang indah. Maka di sini Tuhan, kami buka hati kami, biarlah hati kami bukan seperti burung gagak. Hati kami bukan seperti lalat yang mencari kebusukan-kebusukan, yang selalu disampah. Tetapi hati kami seperti tawon, seperti yaitu merpati, sehingga ketulusan, kekudusan, keindahan yang kami cari. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak mau menjadi burung hantu yang terus membuat orang ketakutan. Tapi kami sungguh ingin seperti ulat yang Tuhan pakai. Ingin seperti ikan itu yang Tuhan perintahkan dengan taat. Karena Yunus tidak taat. Seharusnya Yunus merpati itu taat. Dan begitu dengan diri kami Tuhan. Dan kami percaya. Kami ingin sekali Tuhan. Kami tidak dibuang oleh Tuhan. Kami ingin kami bersama dengan Engkau. Kami ingin berdoa bagi orang sekeliling kami. Hati Yunus, hati Kristus itu terus mengalir. Seperti hati Bapa mencari dan menunggu menanti anak yang terhilang. Dan memulihkan semuanya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah panggilan kami adalah panggilan bukan hanya semata-mata untuk pekerjaan kami di dunia, tetapi menginvestasikan waktu kami, hidup kami, keuangan kami,
keterampilan kami untuk memperlebar, mencari, dan mendahulukan kerajaan Allah. Dan kebenaran-Mu Tuhan ada di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin.